Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali teman-teman ya. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyelesaian kasus sumber daya manusia yang berjudul Jangan Campuri Urusan Saya. Pembahasan kasus praktikum manajemen 1 Jangan Campuri Urusan Saya berdasarkan pada buku teori praktikum manajemen 1 halaman 15. Oke, teman-teman sudah menyimak ya. Langsung saja. Nomor 1. Oke, di sini kita diposisikan sebagai atasan yang berwenang seandainya Anda Pak Azhar dalam mengenai situasi seperti itu. Oke, yang pertama, apa saja kesalahan yang telah dilakukan oleh Pak Azhar sehingga malah mendapat cacian dari stafnya yang bernama Herman. Oke, di sini ya Pak Azhar itu kesalahannya yaitu berbahasa basi. Pak Azhar itu terlalu berbahasa basi sehingga terjadi suasana yang kurang mengenakan. Kita lihat ya teman-teman di buku, di kasus itu Pak Azhar sempat ya mengatakan kalau saya bukanlah hakim bla 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 bla. Nah, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan karena itu termasuk bahasa basi ya, dan akan menyebabkan suasana yang kurang mengenakan. Seperti itu. Lalu yang kesalahan kedua, itu Pak Azhar terlalu bertele-tele dan kurang tegas ya. Di sini Pak Azhar kurang tegas dan terlalu bertele-tele sehingga terkesan memberi kesempatan kepada Pak Herman untuk beradu argumen. Oke, itu ya, itu kesalahan intinya nomor 1. Lalu pertanyaan selanjutnya, tunjukkan langkah-langkah kesalahan dalam pedoman wawancara peringatan atau pemberhentian. Oke, berdasarkan kasus ini ada beberapa kesalahan yang dapat kita catat ya, yang dilakukan oleh Pak Azhar. Langkah pertama yaitu membicarakan terlebih dahulu perihal wawancara sebelum diagendakan. Nah, kalau kita lihat di kasus itu Pak Herman sempat mengatakan ya bahwa saya ingat pada waktu kita makan siang bersama, Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak menyukai keadaan di mana saya menggunakan kaos dan jaket waktu ke kampus. Nah, itu membicarakan terlebih dahulu perihal wawancara sebelum diagendakan. Nah, itu kesalahan ya. Seharusnya tidak perlu dibicarakan, langsung saja memberikan undangan untuk bertemu seperti itu. Lalu yang kedua, itu Pak Azhar terlalu berbahasa basi. Nah, seperti yang kita tahu di awal ya, di pertanyaan pertama tadi, yang awal tadi, Pak Azhar terlalu berbahasa basi. Lalu yang ketiga, terlalu bertele-tele dan kurang tegas dalam menjelaskan masalah terkait tujuan wawancara. Lalu yang keempat, akibat dari bertele-tele itu memberikan kesempatan kepada Pak Herman untuk beradu argumentasi. Oke, langkah yang kelima, Pak Azhar terlalu terpengaruh oleh argumen Pak Herman. Nah, di sini kalau kita lihat ya, Pak Azhar itu terlalu melayani argumen dari Pak Herman sehingga masalahnya itu bertele-tele gitu loh. Jadi nggak langsung diselesaikan dengan baik, jadi malah bertele-tele. Lalu langkah yang keenam, Pak Azhar tidak langsung memberikan keputusan terkait kelanjutan dan peringatan tersebut. Nah, di sini seharusnya Pak Azhar itu jangan bertele-tele, seharusnya langsung saja memberikan keputusan bahwa kalau Pak Herman itu mau lanjut dari pekerjaannya sebagai dosen, dia harus mematuhi peraturan yang berlaku seperti itu. Oke ya teman-teman ya, jadi itu tadi ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pak Azhar. Soal selanjutnya itu ada apa saja yang seharusnya dilakukan untuk melakukan pertemuan itu. Nah, yang pertama di sini merencanakan dengan seksama mengenai wawancara tersebut. Nah, di sini seharusnya Pak Azhar memberikan informasi kepada Pak Herman selaku karyawannya untuk melakukan wawancara, dan ini harus mendapat persetujuan oleh kedua belah pihak sehingga nanti mendapat waktu yang tepat untuk melakukan wawancara. Yang kedua yaitu mengutarakan tujuan diadakannya pertemuan tanpa berbahasa basi dan tanpa bertele-tele. Nah, di sini Pak Azhar atau dari pihak atasan atau HRD itu harus tegas mengutarakan tujuan dari pertemuan tersebut.
Yang ketiga ya, yaitu mengutarakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat, memberikan kesempatan karyawan untuk mengutarakan alasan kenapa melakukan kesalahan tersebut. Yang kelima, memberikan penjelasan bahwa hal yang dilakukan oleh karyawan tersebut adalah salah dan menjelaskan akibatnya. Nah, di sini Pak Azhar sudah menjelaskan akibatnya ya. Apabila Pak Herman itu menggunakan kaos dan jaket yang dinilai kurang sopan, akan berakibatkan ditiru oleh dosen-dosen lain sehingga tidak terkesan tidak baik gitu ya. Lalu yang keenam, ada memberikan keputusan terkait lanjut atau tidaknya karyawan dalam kontrak kerja. Nah, di sini yang paling penting. Karena apa? Karena sumber daya manusia itu yang pertama, jika karyawan melakukan kesalahan, yang pertama yaitu tentu saja peringatan. Nah, apabila sudah diperingatkan tetapi karyawannya bandel ya, malah mengajak argumen. Nah, di sini pihak dari HRD atau atasan itu harus memberikan keputusan terkait lanjut atau tidak karyawan dalam kontrak kerja. Seperti itu. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Penjelasan kasus dari sumber daya manusia kali ini. Mohon maaf jika banyak kalimat-kalimat yang belibet ya, yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.